Seperti matahari, sejarah manusia timbul dan tenggelam, tinggalkan jutaan hikmah dan tanda-tanda ketuhanan. Dalam kelebatan rimba, terjal dinding batu, dan kedalaman samudra, bahkan lewat sebuah penemuan kecil sekalipun. Tiga wanita petualang merayapi rimba sejarah dan jutaan lorong peristiwa. Karena mungkin sebuah kerikil kecil adalah kunci bagi pintu sejarah yang amat besar. Dan masih di Pulau Onrus, diiringi oleh debur ombak, tiga wanita bersiap menguak seluruh rahasia sejarah perjalanan haji di Pulau Kayangan atau Pulau Cipir. Mau menuju ke Pulau Kayangan, terus ke Pulau Kelor yang katanya angker banget itu. Kita mau lihat gimana sih asrama haji zaman dulu. Perahu pun melaju. Selat kecil penuh riak, laksana tarian cinta samudra raya. Jembatan penghubung tinggallah bekasnya. Di bawahnya terserak puing-puing bekas tembok yang runtuh, menceritakan kedahsyatan zaman dalam diamnya. Berabad-abad lamanya, selat kecil ini dilintasi kapal dari berbagai negara. Inggris dan Belanda seakan tak pernah rela tiga serangkai pulau ini menjadi milik orang lain. Pulau Kayangan adalah tempat ideal sebagai tempat menyimpan perbekalan. Oleh karena itu, tak heran jika pulau ini oleh pemerintahan kolonial digunakan sebagai gudang. Fungsi gudang menjadi berkurang seiring makin berkembangnya kawasan pesisir di kawasan kota yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan di Batavia. Pemirsa, alhamdulillah nih kita sudah sampai di Pulau Kayangan atau Pulau Cipir. Duh pemirsa, ada apa aja ya di pulau ini? Kita lihat aja langsung. Yuk. Di pulau inilah, tiga wanita menemukan sebuah sisa bangunan besar dengan bangsal-bangsal menyerupai asrama atau rumah sakit. Bangunan yang awalnya adalah tempat perbekalan tentara Belanda atau Inggris inilah yang kemudian menjadi asrama haji. Masih jelas bagaimana bentuknya kala itu. Ini adalah bangunan yang dibuat memanjang dengan beberapa ruang besar dipisahkan dinding tebal dan tinggi. Di sini dulunya para calon jemaah haji tinggal sementara sebelum diberangkatkan. Berderet tempat tidur juga di sini serta dapur dan ruangan pengurus lainnya. Kita lihat yang lain yuk.
Deretan kamar mandi dan toilet menunjukkan kualitas kesehatan yang terjaga dengan baik. Lihat, deretan kamar mandinya masih jelas banget. Kokoh dan sangat modern. Sisa-sisa bangunan di pulau ini masih sangat jelas menggambarkan bagaimana kegiatan pada saat itu berlangsung. Bangunan yang besar dan luas menjaga penghuninya dari terpaan panas dan hembusan angin laut. Pemirsa, dulu semua bangunan ini sempat menjadi tempat pengasingan para penderita kusta dan penyakit menular dari Batavia. Sadis ya? Nah, kalau di sini dulu sebagai tempat pengasingan bagi para penderita kusta, di sini juga mungkin para pesakitan menjalani penderitaan. Wah, ngeri ya ngebayanginnya ya. Kita ke sana yuk, kita lihat bekas-bekas rumah prajurit dulu. Semua, bahkan dinding pantai juga, semua menggunakan bata merah yang mungkin didatangkan dari Purwakarta di Jawa Barat. Yang menjadi material dari bangunan-bangunan yang ada di sini adalah batu bata merah yang dilapisi dengan campuran antara pasir laut dengan karang-karang yang ditumbuk, sehingga bisa menjadi rekat dan tingkat adhesifnya cukup tinggi karena materialnya sejenis. Mengapa kemudian bangunan-bangunan di sekitar sini hancur? Itu yang pertama-tama adalah karena terjadinya gelombang tsunami yang cukup hebat pada tahun 1883. Dan kemudian untuk bangunan-bangunan yang baru yang dibangun pada awal abad ke-20, ini sebenarnya akibat ulah manusia. Penduduk di sekitar pantai pulau ini banyak menjarah isi material bangunan yang ada di pulau ini untuk kepentingan pembangunan rumah mereka yang ada di daratan. Dari pulau inilah para calon jamaah haji yang siap berangkat menyeberangi jembatan menuju Pulau Onrus, lalu naik kapal menuju Mekah. Masih ingat kan petanya? Pantas saja pemirsa, rute perjalanan pada waktu itu menghabiskan waktu sampai 6 bulan. Dan kecepatan kapalnya pun masih sangat rendah. Belum lagi, di tanah Arab perjalanan ibadah haji dilakukan dengan berjalan kaki atau naik unta. Bayangin, naik unta dari Mekah ke Madinah aja udah makan waktu berminggu-minggu. Dan yang pasti resikonya sangat berat. Sebutir rahasia sejarah pun terbuka. Pulau Kayangan atau Cipir yang tua menjadi saksi bagaimana awal perjalanan haji Indonesia dimulai sebelum menjadi bentuknya sekarang. Deretan sisa bangunan, bekas-bekas pondasi, serta reruntuhan bangunan dan puing-puing menjadi bukti dirinya pernah menjadi tempat sangat penting dalam satu sudut ibadat kaum muslim Indonesia, yaitu sebagai karantina haji. Dari tata ruang sebuah kota, 3 pulau ini lengkap dan hebat. Dari perkantoran dan pemukiman di Onrus, ada gudang di Kayangan, dan itu tuh, benteng pertahanan di Pulau Kelor. Tahu nggak, kenapa pulau itu dinamai Pulau Kelor? Kenapa? Dulu Belanda menamainya Pulau Kerkop, yang artinya kuburan. Karena sulit mengucapkannya, jadi masyarakat menamainya Pulau Kelor. Memang di sana juga banyak kuburan. Katanya sih di sana sempat jadi tempat pembuangan mayat. Cuma kayaknya sekarang masyarakat di sana menganggap pulau itu angker. Kita ke sana yuk. Barangkali di sana masih ada sisa-sisa peninggalannya. Ayo yuk.
Sejarah panjang kolonialisme yang revolusioner dan imperialis digambarkan dengan baik oleh 3 serangkai pulau ini. Yuk kita ke Pulau Keller yuk. Dari sini bentuknya unik banget, seperti mangkuk raksasa. Kebayang nggak sih, pulau secantik itu Belanda dan Inggris saling menghancurkan di situ. Dan peperangan rebut antar pulau itu terjadi beberapa kali. Dihancurin, dibangun. Dihancurin lagi, dan dibangun lagi. Pasti banyak korban tewas di sana. Pantas saja disebut Pulau Kerkop. Pasti di sekitar benteng tersebut dimakamkan banyak korban peperangan tersebut. Ya iyalah, nggak mungkin dibuang di laut. Tragis ya, pulau seindah itu cuma untuk menyaksikan sederetan pembunuhan. Rasa penasaran membawa ketiga wanita petualang kembali meneruskan perjalanan. Sejarah peradaban manusia yang dipenuhi ambisi dan keserakahan membentang di pelupuk mata. Perahu membelah alunan ombak teduh menuju ke Pulau Keller. Menuju ke Pulau Keller. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di pulau misterius ini. Pasirnya putih, bentengnya unik. Harusnya pulau ini jadi objek wisata, tapi kenapa sepi banget ya? Mungkin karena mitos yang serem, jadi wisatawan asing pada takut datang ke sini. Mungkin sih, tapi kita lihat dulu aja yuk bentengnya. Yuk. Inilah benteng Mortello di pulau kecil Kerkop atau Keller. Ia berdiri kokoh dan amat gagah, gambarkan perjalanan manusia yang amat panjang dan berat. Selama berabad-abad, ia menyaksikan sejarah gemilang manusia. Setiap saat berganti dengan kegetiran yang tragis. Dia tetap berdiri dalam kesunyiannya. Pemirsa, benteng ini bangunan sangat penting mengawal perdagangan dan pangkalan militer Belanda di Pulau Onrus. Dulu bangunan ini sempat hancur karena letusan Gunung Krakatau. Hanya sisa-sisa keperkasaan yang tergambar. Kolom-kolom jendela lebar yang melengkung memenuhi sekeliling dindingnya yang bulat, seperti mangkuk dengan ketebalan sekitar 2 meter. Mengarahkan moncong meriam dari manapun musuh datang. Lingkar luar benteng ini runtuh akibat perang dan hantaman gelombang.
kuat, tapi gak ninggalin fungsinya sebagai benteng yang tangguh. Batu-batu koral di dasar laut menjadi landasan benteng ini. Sangat datar dan rapat. Harusnya orang-orang yang bangun benteng ini mendapat penghargaan. Mereka benar-benar orang-orang yang luar biasa. Pondasinya menghujam jauh ke dalam pasir dengan kaki benteng membentang dalam lingkaran besar, menopang benteng yang tegar berdiri. Sebuah gerbang sejarah pun terbuka. Pancarkan hikmah keberadaan semesta dan hidup manusia. Pemirsa, nggak nyangka tujuan kita menelusuri perjalanan haji zaman dulu. Alhamdulillah, kita malah dapat ilmu lain yang nggak kalah berharga. Iya pemirsa, itulah sejarah manusia. Dia datang dan pergi, Saling berkaitan dan gak berdiri sendiri. yuk. Hari terus bergerak dan zaman terus beralih. Senja menyelimuti 3 serangkai pulau yang makin sunyi. 3 wanita petualang terus melangkah, menapaki jejak sejarah yang mungkin tak pernah ada. Seperti matahari, sejarah manusia timbul dan tenggelam. Tinggalkan jutaan hikmah dan tanda-tanda ketuhanan. Dalam kelebatan rimba, terjal dinding batu, dan kedalaman samudra. Bahkan lewat sebuah penemuan kecil sekalipun. Karena ada masa silam, maka ada masa kini. Bila tiada masa silam, tak akan ada masa kini. Demikian leluhur Sunda di abad 12 mengajarkan kesadaran bersejarah lewat Kropak 632 amanat dari Galunggung. Pemirsa, hari ini kita akan melanjutkan petualangan sejarah kita pada salah satu peninggalan terbesar gemilangnya Kesultanan Banten. Kita akan melihat reruntuhan Keraton Surosowan yang megah. Yuk kita ke sana. Yuk. Keraton Surosowan yang berjuluk Port Diamond tinggal reruntuhan. Namun sisa-sisa kejayaannya masih nampak menyeruak ke permukaan seolah ingin menuturkan episode paling getir dalam sejarah Banten. Kejayaan Banten dimulai dari penaklukan Banten Girang oleh Maulana Hasanuddin pada tahun 1525. Ucup Umun, Adipati Pajajaran di Banten Girang menyerah. Maka dimulailah perintisan Kadipaten Banten yang bercorak Islam. Selanjutnya, dari tahun 1525 hingga tahun 1552, Pangeran Hasanuddin Adipati Banten yang baru melakukan Islamisasi Banten hingga ke Lampung, Bengkulu, sebagian Sumatera Selatan, sebagian Kalimantan Barat, dan sebagian Tatar Sunda hingga ke Citarum.
Wilayah Islamisasi itu kemudian menjadi wilayah Kesultanan Banten. Hasanuddin jadi adipati di bawah kekuasaan Pajajaran karena dia mengalahkan Pucuk Umon. Salah, bukan di bawah kekuasaan Pajajaran, tapi di bawah pengawasan Kesultanan Cirebon dan Demak. Pajajaran pada masa itu juga sudah menjelang kehancuran. Dan istri Maulana Hasanuddin yang bernama Ratu Ayu Kirana, ia adalah putri dari Sultan Trenggono, Sultan Demak yang ketiga. Tahun 1552, Demak runtuh. Banten menyatakan diri sebagai negeri yang berdaulat penuh. Maulana Hasanuddin dinobatkan sebagai Raja Banten yang pertama dengan gelar Panembahan Surosoan yang artinya raja yang berani. Oh, jadi nama Surosoan itu diambil dari gelar Maulana Hasanuddin? Yap, betul. Dialah yang merintis pembangunan keraton pada tahun 1560 dan kemudian dilanjutkan sampai Sultan Banten yang ke-6, Sultan Ageng Tirtayasa. Pantes, Keraton Surosoan kelihatan megah dan indah. Dibangunnya aja lama banget. Keraton Surosoan dibangun dengan tata ruang layaknya ibu kota negeri Islam yang berwibawa. Ada istana yang megah, ada alun-alun yang luas, dan ada masjid yang indah. Arsitek-arsitek terbaik dari berbagai bangsa ikut dilibatkan dalam pembangunan ibu kota. Kesemuanya dapat dilihat dari ciri Eropanya Hendrik Lucas Kardel. Gaya Tiongkoknya Cek Bancut, dan sentuhan Hindu Jawa di banyak bagian bangunan. Namun, keserakahan hancurkan semua. Perang meruntuhkan bukan saja istana megah, tapi juga kesultanan yang harum di mata dunia. Keraton Surosoan dihancurkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa yang tiada rela istananya diinjak bangsa penjajah. Selanjutnya, sang anak pun naik tahta. Benteng Spilwick didirikan untuk mengantisipasi kemungkinan kebangkitan kesultanan. Maka jadilah Sultan Haji sebagai pemimpin negara yang diawasi oleh Belanda. Kesultanan Banten yang gemilang meredup, laksana pelita kehabisan minyak. Mahkota bersikap seperti Sultan Haji. Itulah bahayanya godaan tahta. Sejak itu Kesultanan Banten runtuh pelan-pelan dan nggak pernah bangkit lagi. Sekarang kita lihat lokasi yuk. Perang saudara antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Pangeran Haji memaksa Sultan Ageng Tirtayasa harus turun tahta dan pindah ke Tirtayasa. Selanjutnya beliau bergerilya untuk mengalahkan anak kesayangannya yang salah jalan. Tak berapa lama kemudian ditawan oleh Belanda dan dipenjara di Batavia hingga wafat di tahun 1693. Keraton Surosoan direnovasi oleh Belanda dengan arsiteknya Hendrik Lucas Kardel. Karya Kardel terlihat di Masjid Agung Banten, Gedung Tiamah, Benteng Spilwick, Jembatan Rantai, dan Menara Masjid Agung Banten. Karena jasa-jasanya lah Kardel diberi gelar Pangeran Wiraguna. Renovasi yang dilakukan Kardel tidak mampu menyamai keindahan keraton sebelum dihancurkan. Sama seperti nasib para sultannya, keraton makin kehilangan kemegahannya. Bayang deh, kesibukan di sini saat keraton ini masih berfungsi.
Tiga wanita petualang tiba di gerbang sejarah yang menggetarkan. Kemegahan Keraton Surosowan terbayang. Di dalam bangunan seluas 3,8 hektar terdapat kantor pemerintahan, ruang prajurit atau kesatrian, ruang keluarga dan pelayan, ruang pengadilan, bahkan pengawas keuangan. Ini namanya kolam Roro Denok, tempat istirahat Sultan. Kabarnya di sini disimpan harta negara berupa emas. Di bawah sini? Iya. Tempat mandinya putri-putri sultan. Air yang mengalir ke pancuran melalui 3 kali penyaringan, namanya penyaringan pengindelan. Tapi hebatnya lagi, airnya nggak mengendap di sini, soalnya keluar lewat saluran yang ke arah pembuangan. Wah, keren banget ya. Kita cari batu tempat para sultan-sultan dinobatkan yuk. Ada di mana sih? Kok nggak kelihatan? Pastinya di luar. Soalnya penobatan sultan biasanya dilakukan di hadapan rakyat. Kalau gitu kita cari di alun-alun. Yuk. Di halaman utara keraton, batu gilang sepi dan merana. Di atas batu inilah dulu raja-raja Pajajaran dinobatkan. Dan setelah batu ini dibawa dari Batu Tulis ke Banten oleh Maulana Yusuf. Di batu ini pula para sultan Banten dilantik sebagai sultan. Sementara itu, batu Singayaksa tergeletak di alun-alun. Inilah batu tandingan yang dibuat Belanda untuk memecah kesultanan. Disinilah Sultan Haji yang ambisius itu dilantik. Hanya 2 onggok batu, tapi ia laksana 2 sisi hidup manusia, baik dan jahat, putih dan hitam, benar dan salah. Ini dia nih batu gilang. Dulu Raja Pajajaran dinobatkan di sini. Para sultan juga dinobatkan di sini. Kalian tahu nggak kayak apa air minum keluarga sultan? Enggak. Emang kayak gimana? Sultan Ageng Tirtayasa telah menciptakan sistem pengairan yang canggih dan modern pada zamannya. Air minum yang dialirkan ke keraton dapat langsung diminum. Air minum keluarga sultan berasal dari Telaga Tasik Ardi sekitar 3 km jauh di barat. Lalu dialirkan ke Pengindelan Abang untuk penyaringan dan pengendapan pertama. Kemudian dialirkan ke Pengindelan Putih dan terakhir ke Pengindelan Emas menjadi air bening siap minum. Untuk selanjutnya dialirkan ke pancuran emas di dalam keraton. Masalah air bersih di masa Kesultanan Banten itu satu masalah yang memang dianggap besar. Sehingga pada masa Sultan Banten kedua, yaitu Maulana Yusuf, membangun sebuah waduk yang dinamakan Tasik Ardi. Air Tasik Ardi ini selain untuk kegiatan pertanian, juga untuk dialirkan ke Istana Surosowan sebagai air bersih. Nah, sebelum air masuk ke Surosowan, itu diproses dulu di tengah jalan dengan cara diendapkan sampai 3 kali proses pengendapan. Pertama di Pengindelan Abang, karena airnya masih kotor, masih keruh, masih merah. Lalu dialirkan lagi ke Pengindelan Putih, nah air sudah mulai jernih. Dari situ baru ke Pengindelan Emas, air sudah siap untuk dikonsumsi. Nah, dari Pengindelan Emas baru masuk ke Istana Surosowan, ditampung di pancuran emas,
dan kemudian disebarluaskan ke seluruh areal Istana Surasowan. Wah, hebat dan luar biasa. Semua dilakukan pada abad 17 loh. Kalau gitu, pengolahan air siap minum sudah ditemukan dari 400 tahun yang lalu. Jangan heran, jembatan yang bisa diangkat juga diciptakan di Banten pada saat itu. Namanya jembatan rantai di Sungai Banten. Jembatan rantai. Dulu sungai ini lebih dalam sehingga kapal bisa lewat di sungai ini. Gimana kapalnya bisa lewat kalau ada rantainya? Ya, fungsi jembatan rantai apabila kapalnya lewat bisa ditangkap. Bagus ya. Sayangnya nggak terawat. Kotor lagi. Tidaknya masih terdapat peninggalan sejarah. Nah, teknologi penjeran ini disempurnakan lagi pada masa Agung Tirtayasa. Satu proyek Tirtayasa itu sangat multiguna, mega proyek. Ya. Seperti kita lihat di Surasowan ini, banyak saluran-saluran air di bawah lantai yang fungsinya agar Surasowan tidak terendam oleh banjir. Nah, di luar Surasowan banyak ditemukan saluran-saluran atau kanal-kanal yang dibuat selain untuk mengendalikan banjir, untuk mengairi sawah-sawah, pertanian, dan juga untuk jalur transportasi dari darat ke laut, ke Teluk Banten. Makanya Sultan Ageng Tirtayasa diberi gelar Ageng Tirtayasa. Ageng itu besar, Tirta itu air, Yasa itu hasil karya. Pemirsa, inilah Telaga Tasikardi. Disinilah sumber air bagi seluruh kebutuhan Keraton Surasowan. Tahu nggak? Dari sini ke sana jaraknya 3 km. Oh ya? Jauh juga ya? Kekaguman tak terbantahkan. Teknologi modern hadir dalam kebersahajaan masa lalu. Tiba-tiba diri menjadi kecil di hadapan kemegahan abad silam. Siang panas dan kering, 3 wanita tiba di gerbang Masjid Agung Banten. Kesejukan penuhi dada seketika. Masjid Agung pancarkan kemegahan tiada tara. Lihat pemirsa, puncak menara masjidnya dihiasi bunga Padma. Ini kan ciri arsitektur Hindu. Tubuh menaranya aja bergaya Eropa. Nah, disinilah dulu para sultan larutkan jiwa dalam pengabdian amat dalam. Tapi sebentar lagi kita akan sampai pada babak yang paling menyedihkan. Saat Gubernur Herman Willem Daendels datang sebagai penghancur yang sangat kejam. Yuk. Januari 1808 adalah bencana. Saat inilah Marsekal Herman Willem Daendels yang diutus Napoleon Bonaparte menginjakkan kakinya di Jawa. Genderang kematian menderu tiba-tiba. Lord Minto, Gubernur Jenderal Inggris di India yang ikut merebut Hindia Timur di masa pemerintahan Daendels, menggambarkan dengan seram sosok Daendels. Hancurkan! Daendels adalah seorang penjahat yang termasuk jenis yang tak terbayangkan. Ia seorang monster yang dilahirkan atau lebih tepat
membuatnya diangkat keluar dari lumpur oleh masa-masa paling gawat revolusi Prancis. Ia kejam dan tak acuh dengan nyawa manusia, melebihi sebagian besar para tiran revolusi semasa kekuasaan rezim teror. Saat itu, Sultan Muhammad Syafiyuddin, Sultan Banten yang ke-20 yang memerintah pada tahun 1809 hingga 1813, benar-benar tak berdaya ketika Daendels menyerang dengan kejam dan menghancurkan keraton Surasowan tanpa ampun. Kok dihancurkan sih? Emangnya kenapa ya? Karena Sultan Saifuddin telah menolak perintah Daendels untuk menyediakan tenaga kerja paksa yang seharinya sebanyak 1.000 orang. Jahatnya. Yuk. Beliau juga terkenal dan dijuluki sebagai musuh besar Kompani Belanda yang sangat berambisi untuk menguasai Banten. Beliau mati-matian mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Banten dari penjajah Belanda. Beliau dianugerahi sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia yang pada waktu itu masih pada zaman Pak Soeharto. Surasowan di bumi hanguskan. Puing-puingnya diangkut ke Serang untuk membangun gedung kerisidenan, gedung kabupaten, penjara, Polres, Korem, dan rumah-rumah pejabat Belanda, dan hingga kini masih tegar berdiri. Pemirsa, tragis ya, kekejaman Daendels tak hanya menghancurkan bangunan ini, tapi juga memusnahkan sebuah peradaban. Kalau saja Daendels tidak ada, mungkin kita masih bisa melihat istana yang indah dan berdampingan dengan Masjid Agung Banten. Semua sudah ketetapan Allah, tak akan pernah bisa dirubah. Semua yang telah hilang dan tak akan pernah bisa kembali. Surasowan, tenggelam dalam kesunyian sempurna. Sejarah berakhir penuh kegetiran. Petualangan berujung masyghul. Ada beku dalam dada, tapi manusia tak boleh larut dalam kedukaan panjang. Senja janjikan kesunyian panjang, 3 wanita pun terdiam, menekuni jejak sejarah yang mungkin tak pernah ada.